Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis kasus PT Jiwasraya dalam mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi, dosen pengampu oleh Ibu Nurhayati Siregar. Ini daftar anggota tim kami terdiri dari 8 orang. Ada Kak Valerino, saya sendiri Lina Kamelia, Kak Elika Diva, Kak Aditya Ismu, Kak Surono, Kak Eikel, Kak Junior, dan Kak Rizal Aldiansyah. Untuk materi yang pertama adalah profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya ini adalah sebuah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang didirikan pada 31 Desember tahun 1859. Perusahaan ini telah eksis sejak tahun 1859 dan merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Produk asuransi PT Asuransi Jiwasraya ini ada beberapa, yaitu asuransi individu, asuransi kumpulan, CS Saving Plan, dan dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian pada tahun 2025, Jiwasraya dibubarkan karena kasus fraud yang merugikan negara hingga 50 triliun, dan saat ini sedang proses likuidasi, fokus pembayaran manfaat pensiun dan nasabah yang bergantung pada sisa aset. Next. Apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya? Di sini ada 5 indikasi awal fraud yang terjadi. Yang pertama adalah investasi tidak rasional. Penempatan dana dalam jumlah besar pada aset-aset berisiko tinggi, saham lapis ketiga atau keempat, dan tanpa adanya kajian risiko yang memadai. Yang kedua, produk saving plan-nya menjanjikan imbal hasil pasti yang sangat tinggi, lebih dari 10%. Hal ini merupakan lebih tinggi dari di atas bunga deposito perbankan. Kemudian manipulasi laporan keuangan. Adanya window dressing di mana laporan keuangan terlihat untung, padahal secara real mengalami kerugian besar dan gagal bayar. Kemudian pengendalian internal lemah. Melewati tahapan persetujuan manajemen risiko dan adanya hubungan istimewa antara pengelola investasi dengan manajemen Jiwasraya. Dan yang terakhir adalah mengenai skema Ponzi. PT Jiwasraya ini mencari premi baru untuk membayar keuntungan nasabah dari premi yang lama, kemudian untuk menunjukkan performa yang bagus. Padahal mereka seperti gali lubang dan tutup lubang. Next. Kemudian bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi. Yang pertama, dengan langkah meminta konfirmasi. Auditor meminta konfirmasi eksternal dari pihak ketiga seperti bank, manajer investasi, dan bursa efek terkait transaksi saham TIR 2/3 serta aliran dana reksadana. Proses ini mencakup pengiriman surat konfirmasi resmi untuk saldo aset, transaksi akhir kuartal, dan pembayaran bunga saving plan. Diikuti follow up jika respon tidak sesuai laporan keuangan. Jika ada tidak kesesuaian, tandai hal tersebut sebagai red flag awal untuk pengujian lanjutan. Kemudian langkah kedua, langkah pengamatan fisik. Auditor mengunjungi ke fasilitas menyimpan dokumen atau verifikasi fisik saham, walaupun sulit ya untuk aset digital. Auditor normatif operasional untuk pola tidak biasa seperti volume transaksi tinggi di akhir tahun dan mendokumentasikan foto atau video sebagai bukti pendukung. Yang ketiga, langkah review analitik. Terapkan review analitik dengan analisis rasio keuangan seperti likuiditas rendah, Z-score-nya buruk, dan time series untuk deteksi window dressing. Bandingkan tren laba, aset berisiko, dan cadangan teknis dengan benchmark industri asuransi. Anomali seperti fluktuasi laba tajam jadi indikasi awal fraud PT Jiwasraya. Yang keempat, langkah pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan ulang dokumen pendukung seperti kontrak investasi, email internal, dan catatan transaksi untuk cross-checking dengan laporan keuangan. Dan yang kelima adalah langkah pengamatan fisik. Menggunakan forensik digital untuk menelusuri aliran dana mencurigakan dan network analisis hubungan manajemen dengan vendor. Melakukan wawancara saksi dengan skeptisisme, merekam pernyataan untuk ungkap pressure fraud triangle, lalu sintetis bukti untuk laporan akhir ke OJK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin, terima kasih Kak Lina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai dampak Windows dressing Jiwasraya terhadap
pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Nah, secara teknis, window dressing dalam konteks ini merupakan bentuk manipulasi akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan performa finansial yang lebih resilient daripada kondisi fundamentalnya. Jadi kita akan meninjau bagaimana distorsi informasi ini menciptakan asimetri informasi yang merugikan ekosistem keuangan secara masif. Nah, pertama kita tinjau dari sisi pemegang polis atau nasabah. Nah, laporan keuangan yang telah dimanipulasi menghilangkan kemampuan nasabah untuk melakukan risk assessment yang akurat. Keputusan nasabah untuk mengalokasikan dana pada produk seperti JS Saving Plan didasarkan pada tingkat solvabilitas semu yang ditampilkan perusahaan. Hal ini mengakibatkan nasabah terpapar pada risiko gagal bayar yang tidak terantisipasi, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan terhadap industri asuransi jiwa nasional. Nah, kemudian beralih ke sisi regulator, praktik ini secara langsung menghambat fungsi pengawasan prudensial. Laporan yang dipoles akan mengakibatkan indikator peringatan dini atau early warning system tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan respon kebijakan oleh otoritas terkait. Nah, kemudian bagi pemerintah, dampak akhirnya adalah munculnya kewajiban kontingensi yang harus ditanggung oleh negara melalui penyertaan modal negara atau PMN, yang tentunya memberikan tekanan pada ruang fiskal kita. Nah, kemudian dalam perspektif pasar modal, manipulasi ini menciptakan distorsi harga instrumen investasi. Investor melakukan valuasi berdasarkan data yang tidak valid, sehingga terjadi misalokasi modal. Kasus Jiwasraya yang melibatkan instrumen saham dengan volatilitas tinggi menunjukkan bagaimana window dressing dapat merusak integritas pasar. Ketika realitas finansial terungkap, dampak bukan hanya kerugian nilai aset secara drastis, tetapi juga meningkatkan risk premium bagi pasar modal Indonesia di mata investor global. Nah, selanjutnya, kasus ini juga menjadi bahan evaluasi mendalam terhadap profesi akuntan dan auditor eksternal. Opini audit yang tidak mencerminkan kondisi substansial perusahaan menimbulkan keraguan terhadap efektivitas audit berbasis resiko. Hal ini menuntut adanya penguatan standar pelaporan dan independensi auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap menjadi instrumen transparansi yang andal, bukan alat justifikasi manajemen. Nah, jadi sebagai simpulan dari yang dampak Windows Dressing ini, Windows Dressing di Jiwasraya ini adalah kegagalan tata kelola yang sistemik. Pelajaran penting yang dapat kita ambil itu adalah perlunya penguatan three lines of defense dalam manajemen resiko dan transparansi pelaporan keuangan yang absolut. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya kita masuk ke pertanyaan terkait dengan modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan ini sangat merugikan tentunya bagi nasabah. Lalu bagaimana teknik audit investigasi bisa digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan? Nah, sebelum kita bahas ke dalam teknik auditnya untuk mengungkap hal tersebut, perlu kita ketahui dulu apa definisi dari saham gorengan yang dikaitkan dengan kasus yang menimpa PT Jiwasraya ini. Nah, dari sisi definisi sendiri, saham gorengan ini adalah saham yang harga dan volumenya itu dimanipulasi oleh pihak tertentu. Makanya kita bilang gorengan, karena dimanipulasi atau ada campur tangan pihak lain gitu, tidak murni mempertemukan penjual dan pembeli saham di pasar saham. Nah, kenaikan harga yang terjadi itu kenaikan harga saham yang dimaksudnya ini itu bukan karena kinerja perusahaan, tapi memang karena adanya rekayasa transaksi. Dan umumnya ini dilakukan untuk menarik investor agar ikut membeli. Nah, karakteristik dari saham gorengan itu sendiri yang pertama fundamental perusahaannya itu lemah atau tidak jelas. Kemudian harga sahamnya itu naik drastis dalam waktu yang singkat karena tadi transaksinya itu direkayasa atau dimanipulasi gitu ya. Kemudian volume transaksinya tiba-tiba meningkat dan tidak wajar. Kemudian mudah dikendalikan oleh kelompok tertentu atau kalau dalam pasar modal atau istilah investasi kita kenal dengan istilah bandar. Nah, resikonya apa kalau kita sebagai investor itu membeli saham gorengan? Yang pertama, harga sahamnya itu bisa jatuh tiba-tiba tanpa adanya peringatan. Dan yang kedua, investor yang masuk belakangan itu berpotensi rugi besar. Yang untung siapa? Yang bandar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini tidak cocok untuk dana jangka panjang atau untuk dana publik. Nah, apa kaitan antara saham gorengan ini dengan kasus Jiwasraya? Pertama, di kasus PT Jiwasraya ini, dana yang diperoleh
oleh perusahaan atau dana dari nasabah itu ditempatkan pada saham yang berisiko tinggi atau saham gorengan tadi. Dan ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian asuransi. Karena kalau kita tahu going concern dari perusahaan asuransi itu, setiap dana nasabah yang berhasil mereka himpun, itu mereka harus tempatkan dalam produk investasi yang dalam tanda kutip aman dan memberikan return yang juga maksimal gitu, tapi dalam batas risiko yang bisa ditoleransi gitu. Karena perusahaan asuransi harus bisa memanage berapa banyak klaim dari nasabah yang akan mereka harus bayarkan gitu. Makanya produk investasi yang harus mereka pilih itu adalah produk investasi yang aman, bukan saham gorengan. Nah, akibatnya karena dalam kasus PT Jiwasraya ini dia memilih untuk membeli saham gorengan, maka ini mengakibatkan kerugian besar bagi nasabah dan juga tentunya bagi negara. Next, Kak. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke teknik audit investigasi yang bisa digunakan oleh auditor untuk melacak aliran dana yang salah dialokasikan dalam kasus PT Jiwasraya. Bagaimana caranya auditor itu bisa mengungkap hal ini? Yang pertama, menganalisis data dan dokumen investasi. Caranya auditor harus mengumpulkan data terkait dengan transaksi investasi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Harus diobrak-abrik terkait dengan laporan portofolionya, kontrak dengan manajer investasi, dan mutasi rekeningnya. Tujuannya apa? Supaya auditor bisa melihat apakah penempatan dana yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kebijakan dan prinsip kehati-hatian. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa perusahaan asuransi itu harus benar-benar berhati-hati dalam menempatkan setiap dana nasabah, supaya tidak, dalam tanda kutip ya, tidak hilang gitu ya, karena memang dalam satu waktu uang itu harus dia kembalikan dalam bentuk klaim kepada para nasabahnya. Kemudian yang kedua tekniknya adalah analisis alur dana atau follow the money, ikuti aliran duitnya pergi kemana. Nah, jadi singkatnya teknik ini auditor harus melakukan kegiatan di mana dia harus menelusuri aliran dana dari premi nasabah hingga ke pembelian sahamnya. Ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah dana yang diperoleh dari nasabah ini dialihkan ke saham gorengan atau instrumen berisiko tinggi. Nah, cara yang ketiga ini mirip-mirip dengan follow the money, yaitu tracing dan vouching dari setiap transaksi investasi yang dia lakukan. Tracing ini artinya menelusuri dana dari sumbernya atau dari premi nasabah tadi ke penggunaannya atau ke kegiatan investasinya. Sedangkan vouching kita harus mencocokkan antara laporan investasinya dengan bukti transaksi yang sebenarnya. Tujuan dua kegiatan ini adalah supaya auditor bisa terbantu untuk mengungkap apakah memang ada manipulasi dan transaksi fiktif terkait dengan investasi yang dia lakukan. Kemudian yang keempat adalah menganalisis pola transaksi yang tidak wajar. Dalam kegiatan ini atau dalam teknik ini, auditor harus bisa mengidentifikasi antara pembelian saham dengan volume besar pada emiten yang berkinerja buruk. Karena seperti tadi, saham gorengan itu adalah saham yang sebenarnya fundamental perusahaannya jelek, tapi kenapa malah dibeli oleh perusahaan Jiwasraya ini gitu. Sehingga auditor harus bisa melakukan teknik analisis pola transaksi tidak wajar ini. Pola ini akan menjadi indikasi adanya rekayasa harga dan permainan saham, terutama saham gorengan tadi. Lanjut, Kak. Nah, yang kelima adalah link analysis atau analisis pihak terkait. Ini auditor harus melakukan kegiatan di mana dia harus memetakan hubungan antara manajemen Jiwasraya, manajer investasi, dan pihak pemilik saham. Ini digunakan untuk mengungkap kolusi dan konflik kepentingan. Seperti tadi sebelumnya juga sudah diungkit sedikit, bahwa transaksi atau kejahatan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak. Sangat dicurigai adanya kerjasama atau kolusi antara pihak dari PT Jiwasraya dengan manajer investasi dan mungkin juga pihak perusahaan saham gorengannya, sehingga auditor harus bisa melakukan analisis pihak terkait ini. Kemudian yang keenam adalah wawancara dan interogasi. Auditor harus melakukan wawancara untuk menggali informasi awal dari pihak terkait. Interogasi ini diharapkan bisa menemukan indikasi kuat terkait dengan fraud yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Serta kalau lebih enaknya lagi sih untuk mendapatkan pengakuan atau klarifikasi dari manajemen atau pihak terkait dari PT Jiwasraya terkait kejahatan yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketujuh berkaitan juga dengan wawancara dan interogasi adalah behavior system analysis atau BSA. Dalam hal ini, auditor harus bisa menganalisis sikap, bahasa tubuh, dan juga konsistensi jawaban dari setiap narasumber yang dia wawancara atau yang dia interogasi. Ini bisa membantu auditor untuk mendeteksi adanya indikasi kebohongan atau upaya menutup-nutupi fakta yang dilakukan oleh pihak terkait tadi. Kemudian yang terakhir, auditor harus bisa melakukan penguatan bukti untuk proses hukum. Artinya apa? Auditor dalam hal ini harus bisa mendokumentasikan secara sistematis semua bukti-bukti, semua temuan-temuan yang bisa memperkuat hasil auditnya nanti yang bisa dibawa juga untuk proses hukum. Bukti ini akan digunakan untuk membuktikan modus operandi, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan berapa besarnya kerugian negara dari tindakan fraud yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Mungkin itu beberapa teknik yang bisa digunakan oleh auditor. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Eikel atas pembahasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang skema fungsi di PT Asuransi Jiwasraya.
Skema Ponzi ini merupakan bentuk fraud keuangan di mana pembayaran kewajiban kepada peserta lama dilakukan menggunakan dana dari peserta baru, bukan dari kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dalam kasus Jiwasraya, perusahaan menawarkan produk dengan imbal hasil tinggi dan bersifat pasti, namun tidak didukung oleh kinerja investasi yang memadai. Ketergantungan ini pada masuknya premi baru untuk membayar klaim yang jatuh tempo menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan keuangan dan berujung pada gagal bayar klaim kepada pemegang polis. Next, Kak. Selanjutnya, peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi ini. Yang pertama, analisis arus kas untuk membuktikan bahwa pembayaran klaim dan kewajiban jatuh tempo tidak berasal dari hasil investigasi, melainkan dari dana nasabah baru. Yang kedua, pengujian kewajaran imbal hasil produk atau GS Saving Plan yang menjanjikan return tinggi dan stabil, namun tidak sebanding dengan kondisi pasar dan risiko investigasi. Yang ketiga, penilaian kualitas dan pola investigasi, khususnya pada penempatan dana pada saham dan reksadana yang beresiko tinggi serta adanya indikasi transaksi dengan pihak terafiliasi. Dan yang keempat, deteksi manipulasi laporan keuangan, seperti pengakuan laba belum terrealisasi dan overvaluasi seaset untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, evaluasi going concern untuk menilai keberlanjutan perusahaan dan ketergantungan pada arus dana baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jalan-jalan ke Mandalika. Terima kasih Kak Elika. Selanjutnya terkait kolusi antara manajemen perusahaan dengan manajer investasi sebenarnya dapat mempengaruhi proses audit investigasi karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu terkait jejak transaksi yang mana jejak transaksi ini bisa disamarkan atau ditutupi dengan cara investasi yang secara formal dibuat seolah-olah sah, padahal sebenarnya hanya menguntungkan pihak tertentu. Yang kedua, adanya transparansi transaksi yang tidak jelas, sehingga ketidakjelasan transparansi ini dapat membuat dana nasabah ini dialihkan ke saham gorengan melalui manajer investasi yang tidak kredibel. Yang ketiga, terkait manipulasi nilai aset. Harga saham itu dimanipulasi agar terlihat profitable, sehingga nilai yang sebenarnya itu sulit untuk ditentukan. Next, Kak. Terus gimana strategi untuk menghadapinya? Karena di sini tuh setiap masalah pasti memiliki strategi yang terbaik dengan tools ataupun alat yang tepat. Yang pertama, caranya terkait independensi pihak ketiga atau regulator. Pihak ketiga yang independen dapat memberikan fakta tanpa adanya konflik kepentingan di dalamnya. Yang selanjutnya, kerjasama dengan regulator atau di sini OJK. Ini untuk penguatan pengawasan yang dan mendapat data pembanding dari sisi industri keuangan. Yang selanjutnya terkait analisis aliran dana. Di sini melakukan teknik audit untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan ke instrumen investasi berisiko, misalnya seperti tadi ke saham-saham gorengan seperti itu. Ini untuk mendeteksi adanya penyimpangan di dalamnya. Yang selanjutnya ada terkait teknologi forensik digital. Ini memanfaatkan teknologi digital untuk membedah data dan jalur komunikasi guna menemukan bukti penyelewengan yang kuat dan sah. Yang selanjutnya terkait audit investigasi berbasis risiko. Fokusnya pada transaksi dengan pihak terafiliasi atau manajer investasi yang memiliki kinerja yang tidak wajar. Selanjutnya, buah nanas, buah serkaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Surono. Izin untuk melanjutkan. Selanjutnya apa sih peran teknologi forensik dalam menemukan bukti fraud? Jadi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, teknologi forensik itu memainkan peran yang sangat penting dalam membantu auditor untuk mengungkap dan membuktikan terjadinya fraud dalam pengelolaan investasi. Jadi kompleksitasnya instrumen investasi ini, lalu besarnya nilai dana yang dikelola, serta keterlibatan banyak pihak itu menjadikan teknologi forensik itu sebagai sarana utama untuk melakukan audit investigatif. Lalu apa aja sih peran teknologi forensik dalam menemukan bukti fraud? Jadi yang pertama itu ada analisis data transaksi secara investasi secara menyeluruh.
Jadi teknologi forensik ini memungkinkan auditor untuk menganalisis seluruh populasi transaksi, investasi atau full data analysis. Jadi dengan pendekatan ini, auditor dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, seperti investasi pada instrumen berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi dan prinsip kehati-hatian perusahaan. Lalu yang kedua ada deteksi manipulasi nilai investasi dan laporan keuangan. Jadi melalui forensic data analytics, auditor dapat membandingkan data internal perusahaan dengan data pasar dan data pihak ketiga. Jadi perbandingan ini tuh membantu mengungkap adanya rekayasa nilai aset, praktek window dressing, serta penyajian kinerja investasi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Lalu yang ketiga, penelusuran aliran dana atau tracing of fund. Ini teknologi forensik digunakan untuk menelusuri pergerakan dana investasi dari sumber hingga tujuan akhir. Jadi auditor dapat mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan dana serta pengalihan dana ke pihak tertentu dan transaksi yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, yang keempat adalah identifikasi hubungan dan kolusi antar pihak. Jadi dengan teknik link analysis, auditor dapat memetakan hubungan antara manajemen perusahaan, manajemen investasi, dan pihak eksternal. Analisis ini dapat membantu mengungkapkan adanya konflik kepentingan, kolusi, serta kerjasama tidak wajar dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kelima ada pengumpulan dan pengamanan bukti digital. Jadi teknologi forensik di sini berperan untuk mengamankan dokumen elektronik, korespondensi email, dan data sistem informasi. Bukti digital tersebut dijaga integritasnya agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses audit investigatif dan penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi audit investigatif. Di pemanfaatan teknologi forensik ini mempercepat proses audit, meningkatkan akurasi temuan, serta membantu auditor memfokuskan pemeriksaan pada area berisiko tinggi, sehingga pengungkapan fraud dapat dilakukan secara lebih efektif. Jadi teknologi forensik di sini tuh menjadi instrumen utama yang memperkuat peran auditor dalam mengungkapkan fraud pengelolaan investasi pada kasus Jiwasraya ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terkait respon auditor ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Next. Ketika laporan terlihat rapi tapi tidak masuk akal. Nah, jadi pada tahap awal pemeriksaan, auditor tidak serta-merta menerima laporan keuangan hanya karena disajikan secara rapi dan tampak sesuai dengan standar akuntansi. Angka laba dan hasil investasi yang terlihat terlalu stabil justru menjadi perhatian utama. Nah, contoh kasusnya adalah Jiwasraya. Ketidaksesuaian antara laba yang dilaporkan, kondisi arus kas, dan meningkatnya kewajiban klaim jadi indikasi awal bahwa informasi keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Situasi ini mendorong auditor untuk mengubah pendekatan audit dari sekedar pengujian kepatuhan menjadi penelusuran lebih mendalam terhadap pola dan penyebab di balik penyajian angka-angka tersebut. Tekanan keuangan dan lemahnya pengawasan internal membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Next. Oke, dari membaca angka ke menelusuri fakta. Setelah indikasi awal ditemukan, auditor memperluas pemeriksaan dengan menguji substansi ekonomi dari transaksi yang dilaporkan. Pemeriksaan tidak lagi terbatas pada sebagian data, tetapi mencakup seluruh transaksi investasi yang relevan. Auditor merekonstruksi alur dana untuk memahami bagaimana dana ditempatkan, dikelola, dan dicatat. Pemanfaatan data digital dan catatan sistem menjadi penting untuk menelusuri jejak transaksi serta waktu pencatatan yang berpotensi tidak wajar. Informasi dari berbagai sumber kemudian dibandingkan nih untuk memastikan konsistensi dan keandalannya. Nah, dari proses ini, auditor dapat mengidentifikasi pola yang menyimpang dan menarik kesimpulan secara investigatif. Next. Kemudian yang ketiga, ketika audit berubah menjadi pengungkapan, pada tahap akhir, fokus audit tidak lagi hanya pada kesalahan pencatatan, tetapi pada pengungkapan rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian. Penjelasan manajemen diuji secara kritis, mengingat adanya kemungkinan pengendalian laporan keuangan oleh pihak tertentu. Seluruh temuan kemudian disusun secara kronologis dan didukung dengan bukti yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan. Apabila penyimpangan terbukti signifikan, auditor memiliki kewajiban untuk menyampaikan seluruh temuannya kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, peran auditor dalam kasus Jiwasraya tidak hanya menghitung angka kerugian, tetapi juga menjelaskan bagaimana kerugian tersebut terjadi dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Next. Kemudian kita akan memahami mengenai langkah-langkah auditor menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud. Next.
Nah, memahami apa yang disebut dengan kerugian negara terlebih dahulu. Dalam kasus Jiwasraya, auditor tidak langsung menerima angka kerugian sebesar 16,81 triliun. Langkah awal yang dilakukan adalah memahami dan menetapkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Auditor memastikan bahwa kerugian yang dihitung merupakan kerugian aktual yang telah terjadi, bukan kerugian potensial atau asumsi. Untuk itu, auditor membandingkan kondisi keuangan yang seharusnya terjadi apabila investasi dilakukan secara wajar dengan kondisi keuangan yang nyata akibat keputusan investasi yang menyimpang. Selain itu, auditor juga menetapkan batasan yang jelas terkait periode waktunya, jenis transaksinya, serta dana negara yang terlibat agar perhitungan kerugian tetap terfokus dan bisa dipertanggungjawabkan. Next. Nah, menelusuri aliran dana dan membongkar cerita-cerita. Setelah kerangka kerugian ditetapkan, auditor melakukan penelusuran terhadap aliran dana Jiwasraya ke instrumen investasi yang bermasalah. Setiap transaksi direkonstruksi untuk mengetahui kemana dana mengalir dan bagaimana nilainya berubah dari waktu ke waktu. Proses ini tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga menyusun kembali kronologi keuangan sejak dana pertama kali ditempatkan. Auditor menggunakan data-data digital, catatan sistem, serta dokumen transaksi sebagai dasar pembuktian bahwa alur dana tersebut benar-benar telah terjadi. Next. Kemudian menguji nilai investasi yang dilaporkan. Langkah berikutnya adalah menguji nilai investasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor membandingkan nilai yang dilaporkan dalam kondisi pasar yang sebenarnya. Dalam kasus Jiwasraya, aset investasi tampak aman dan stabil di laporan keuangan. Tetapi, secara ekonomi nilainya telah menurun secara signifikan. Selisih antara nilai laporan dan nilai real inilah yang menjadi komponen utama dalam menghitung kerugian negara. Pada tahap ini, auditor menekankan penilaian berdasarkan realita ekonominya, bukan sekedar angka yang disajikan dalam laporan. Next. Kemudian memastikan angka kerugian bisa dipertanggungjawabkan. Hasil perhitungan kerugian tidak langsung disimpulkan oleh auditor. Jadi auditor harus melakukan pengujian ulang dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasinya. Setiap angka kerugian harus ada dasarnya, ada dasar transaksinya, dan bukti yang jelas. Seluruh proses penghitungan harus disusun secara kronologis agar bisa dipahami dengan baik, khususnya apabila digunakan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, angka 16,81 triliun tadi itu merupakan hasil akhir dari rangkaian pembuktian audit investigasi, bukan sekedar estimasi. Next. Jadi, peran auditor menjadi sangat krusial. Nah, jadi dalam kasus Jiwasraya, auditor tidak hanya berperan menghitung besaran kerugian, tetapi juga menjelaskan bagaimana kerugian tersebut terjadi. Perhitungan kerugian menjadi dasar penting dalam penentuan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat. Melalui audit investigasi, auditor memastikan bahwa negara tidak dirugikan dua kali, baik oleh praktik fraud maupun oleh perhitungan kerugian yang tidak akurat. Oleh karena itu, peran auditor sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan melindungi kepentingan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizal. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara pencegahan fraud yang telah dilakukan atau yang terjadi di Jiwasraya jika melalui transparansi dan good governance. Pertama, yang pasti kita harus menerapkan transparansi. Karena kasus fraud seringkali berakar dari masalah budaya perusahaan yang tertutup. Laporan keuangan yang tertutup, tidak dipublikasikan secara baik, maka transparansi ini akan mencegah praktik window dressing, yaitu memoles laporan keuangan agar terlihat sehat padahal merugi. Jadi sebenarnya kondisi keuangan perusahaan tidak baik, tapi laporan keuangan dimanipulasi sedemikian rupa agar bisa menarik investor bahkan nasabah yang akan menanamkan modalnya di Jiwasraya. Lalu yang kedua adalah pengelolaan investasi yang prudent. Good governance mewajibkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia berinvestasi di saham gorengan, tentu itu tidak disarankan, bahkan tidak diperbolehkan ya bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan good governance. Lalu mencegah penempatan dana nasabah pada saham bervaliditas rendah atau saham gorengan yang tadi, atau menanamkan modal di manajer investasi atau reksadana yang memang dia tidak kredibel. Jadi memang harus dipilih dengan hati-hati jika memang pengelolaan dana ini, khususnya dana nasabah, ingin diinvestasikan kepada instrumen investasi. Lalu berikutnya adalah akuntabilitas manajemen. Pastinya untuk menerapkan good governance yang baik, itu bisa dicegah dengan cara memastikan tidak ada kolusi antara manajemen dengan pihak eksternal demi keuntungan pribadi. Lalu menghindari skema Ponzi, atau membayar klaim lama dengan uang nasabah baru. Ini praktek yang
sering terjadi bagi perusahaan-perusahaan yang memang pada akhirnya mereka tidak lagi sanggup untuk melanjutkan skema tersebut. Jadi istilahnya uang yang akan diberikan kepada nasabah lama itu didapat dari pendaftaran nasabah yang baru, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan keuangan perusahaan. Karena memang arus kas ini harus dilaporkan secara jujur dalam praktik good governance. Boleh berikutnya? Lalu bagaimana peran OJK atau kolaborasi antara auditor investigasi? Peran OJK tentunya sebagai pengawas keuangan baik dari segi bank maupun khususnya asuransi ini, dia harus memastikan perusahaan asuransi menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Harus mencegah produk berisiko tinggi, seperti yang dijelaskan tadi ada JS Saving Plan, yaitu Jiwasraya Saving Plan, dengan bunga yang tidak wajar. Dijual tanpa mitigasi risiko yang jelas. Jadi kalau kita lihat bunga deposito, bunganya itu sudah ada standarnya, tapi ketika ada produk-produk yang memang berisiko tinggi, seperti yang dikeluarkan oleh Jiwasraya dengan return yang sangat tinggi sekali, itu patut kita curigai dan patut menjadi pengawasan yang khusus bagi OJK supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lalu bagaimana kolaborasi auditor? Ya, auditor harus melakukan deteksi dini dengan menelusuri aliran dana yang dialokasikan secara salah ke instrumen investasi beresiko. Jadi apakah memang itu adalah murni kesalahan investasi atau yang lain sebagainya. Nah, auditor menyediakan bukti forensik terkait manipulasi nilai saham, dalam tanda kutip, saham gorengan untuk digunakan OJK dalam penegakan hukum. Nah, peran regulator atau dalam hal ini pemerintah itu apa? Regulator atau pemerintah itu harus memastikan tidak ada penyembunyian kewajiban atau liabilitas ya yang lolos dari pantauan regulasi rutin. Jadi pemerintah sebagai pihak regulator itu harus memantau seluruh aktivitas keuangan, khususnya dalam kasus ini adalah yang berkaitan dengan asuransi, agar tidak ada lagi kasus seperti Jiwasraya di kemudian hari. Selanjutnya, sekian, terima kasih presentasi dari kami, kelompok 2 AK702 tentang kasus atau analisis kasus Jiwasraya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Heti Siregar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.